Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua ya, rekan guru SDN 2 Karyamukti. Hari ini kita akan diskusi ya mengenai program yang akan kita buat, yaitu program yang berdampak positif pada murid. Seperti yang kita ketahui, pada rapot pendidikan kita yang sudah kita buka, bahwa literasi di sekolah kita ini masih kurang ya. Kemudian pembiasaan yang sudah kita lakukan, yaitu sholat duha juga, kita masih mengalami kendala ya. Makanya mungkin kita akan lebih menggiatkan kembali program ini. Mari bersama-sama ibu dan bapak untuk membuat program ini lebih lebih berhasil lagi. Nah, makanya kita akan namai program kita ini, yaitu program Gerakan Literasi Sekolah dan Salat Duha, yang kita singkat dengan Gelis Duh. Ceritanya Gelis Duh. G-nya gerakan, L-nya literasi, S-nya sekolah, S-nya lagi gelis. G-nya gerakan, L-nya literasinya, Lis-nya literasi sekolah, S-nya sekolah ya kan. Kemudian duhnya sholat duha, S-nya satu lagi sholat, duhnya jadi duha gitu, jadi sholat duha, gelis, S-nya double, duh ya, gerakan literasi sekolah dan sholat duha. Kemudian deskripsi programnya seperti ini. Program yang menargetkan untuk menumbuh kembangkan dan peningkatan budaya positif dalam literasi berupa upaya pembiasaan dan pembimbingan membaca pada murid dan pembiasaan sholat duha dengan berbagai cara menarik dan menyenangkan melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid pada program tersebut, sehingga diharapkan menumbuh kembangkan sikap kepemilikan murid ya. Jadi seperti yang pernah Ibu Rina bilang, kita masih kesulitan untuk menumbuhkan student agency atau kepemimpinan murid ya. Jadi baru dapet kudu diwayah-wayah kene. Jadi teu acan aya belum ada kesadaran sendiri. Nah, marilah dengan program ini mudah-mudahan kepemimpinan murid atau student agency itu bisa tumbuh dan berkembang pada murid-murid kita. Jadi saya di sini mengajak berdiskusi kepada ibu dan bapak, kira-kira cara seperti apa yang akan kita lakukan gitu dalam literasi. Misalnya akan membuat pembiasaan apa ke anak, kemudian dalam sholat duha agar lebih greget lagi, kita akan mengupayakan apa gitu. Silakan ibu, mari kita pikirkan bersama. So, ada yang mau beri pendapat, boleh santai saja ibu ya. Bagaimana kira-kira yang akan kita lakukan untuk menumbuhkan literasi di sekolah kita? Kemarin kita sudah membuat apa Bu di kelas? Iya, pojok baca. Pojok baca sudah terlaksana. Sekarang tinggal kita menggunakan pojok baca itu akan seperti apa? Apakah siswa akan dibiasakan membaca atau bagaimana? Ini akan ditentukan oleh wali kelas masing-masing. Jadi kegiatannya akan seperti apa menggunakan pojok baca itu? Ayo. Anak-anak disuruh membaca dulu 15 menit sebelum masuk pembelajaran. Iya, betul, 15 menit. Kemudian iya, betul, pembiasaan 15 menit ya. Berarti catat Ibu, 15 menit sebelum masuk kita biasakan anak-anak itu untuk membaca. Kemudian
dibiasakan membaca, kita tanpa evaluasinya mau seperti apa? Apa kita ada tagihan atau anak disuruh membaca misalnya? Nggak apa-apa, nggak usah setiap hari juga tagihannya, tapi membacanya misalnya boleh tiap hari. Dikasih tagihan tuh disuruh menulis ulasan tentang buku yang dibaca. Berarti apa? Rangkuman ya. Terus apa lagi? Untuk rewardnya, ada reward nggak dari kita misalnya? Ada anak yang berhasil membuat rangkuman dari 1 minggu itu. Kalau kelas bawah kayaknya rangkuman Ya, makanya saya nanya itu untuk kelas atas gitu. Kalau untuk kelas bawah, yang paling rajin membaca paling dikasih rewardnya. Dikasih rewardnya berupa apa misalnya? Tanda love. Boleh. Apalagi? Dipajang. Bisa. Nah, itu. Terus hasilnya juga ya bisa rangkuman ya Bu ya. Itu rangkuman kan untuk bisanya setelah dia pemahaman dia bisa menuliskan, bisa juga ibu ya yang kelas besar juga suruh bercerita kembali atau apa ya. Jadi jangan hanya menulis kan, literasi itu bukan hanya membaca menulis, tapi dia juga harus bisa berbicara. Dia harus bisa berbicara. Mungkin itu ranah-ranah itu harus ini juga ya, tersentuh juga gitu. Nah untuk sholat duha, kalau untuk sholat duha ini yang seperti kebiasaan yang sudah apa sudah efektif atau misalnya harus bagaimana, ada peningkatan atau ada upaya lain? Kalau dalam pelaksanaan secara itu mah efektif, cuman dalam pelaksanaan bacaan sholat gitu, terus doa itu masih perlu bimbingan. Berarti masih perlu bimbingan. Jadi perlu kadang misalkan dalam pembelajaran agama itu di tes bacaan sholat, tidak hanya menyuruh tapi dikasih tagihan bacaan sholat, hafalan surat-surat. Itu berarti sama ya, berarti nanti kita kasih tagihan, kemudian sama ya dikasih reward juga ya. Itu tadi ada bisa dikasih ada love atau bintang kayak apa ya, banyak. Atau mungkin bisa juga kalau setiap hari Jumat pelaksanaannya bisa di lapangan. Bisa semua ya, bisa semua kita sama-sama di lapangan sekalian program kita yang lainnya ya, yang tidak termasuk ini ada sedekah Jumat juga bisa dilakukan bersama-sama. Terus bagaimana, ada upaya lain nggak, misalnya karena kan guru mah kan hanya memfasilitasi, memantau, apa perlu nggak kita bikin pokja gitu ke anak-anak? Apa cukup kita aja yang menggerakkan, atau apa anak-anak ada yang dikasih tugas gitu yang suruh misalnya kita bersihin dulu ini gitu, tapi ada pokjanya misalnya, gimana itu? Silakan mungkin bisa digabung kelas besar ya, kemudian kelas kecil boleh dikasih dibikin pokja gitu. Kelas 1 sampai kelas 3 ada pemimpinnya siapa gitu, nanti yang menggerakkan gitu ya, kemudian yang kelas besar juga sama digerakkan juga. Jadi guru mah hanya memantau saja, kita nggak capek harus keluar ke anak, jadi ada yang pokjanya. Itu mungkin ya dicatat ya Bu ya. Jadi satu tadi gerakan literasi itu tadi 15 menit sebelum masuk, kemudian yang kedua kita membuat tagihan, yang ketiga juga memberikan reward. Pada sholat duha juga akan berlaku seperti itu ya Bu. Nah untuk tagihannya, untuk sholat duha itu tadi apa? Bacaan sholat ya? Bacaan sholatnya agar lebih fasih. Kemudian untuk menumbuhkan student agency tadi ya, yang kepemimpinan murid itu ya, salah satunya mungkin kita buat pokja ya. Jadi anak-anak itu ada yang diberi tanggung jawab supaya ada anak-anak nanti ada yang tumbuh dan berkembang memimpin teman-temannya dulu, sehingga nanti anak-anak yang lain bisa giliran lah jadi pokja gitu, supaya tumbuh kepemimpinan mereka pada dirinya
Jadi sebenarnya kepemimpinan murid itu, jadi dia itu bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Itu mungkin ya itu. Kemudian ada lagi tambahan Bu, misalnya upaya apa supaya anak-anak itu lebih menarik. Nanti mungkin saya akan menugaskan kepada Bapak dan Ibu untuk mengadakan curah pendapat dengan anak-anak mengenai program ini juga. Jadi sekarang kita berdiskusi intern kita ya dari sekolah, kemudian Ibu dan Bapak nanti silahkan curah pendapat juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu senangnya apa? Jadi seperti yang pernah saya pelajari kemarin, program ini Cina akan berhasil ya, program itu akan berhasil kalau kita juga mendengarkan suara voice ya, kemudian choice mengenai pilihan-pilihan apa yang mereka inginkan, kemudian perasaan merasa memiliki kepada program yang ada di sana, sehingga akhirnya murid-murid itu akan bertanggung jawab kepada dirinya karena merasa memiliki gitu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini juga Ibu dan Bapak kan sudah merasa memiliki program ini. Kemudian secara akronim kita buat namanya juga pada menarik tadi ya, gelis duh kan ya. Gelis itu kan kebetulan di sini banyak perempuan dan memang cantik-cantik ya. Jadi saya jadi kebawa cantik juga gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Yang paling ganteng di sini ada dua ya, tapi ada dua nih, Pak Gugun sama Pak Ade gitu. Jadi kebetulan program ini gelis tuh. Jadi mudah-mudahan segelis apa programnya ya. Kemudian mudah-mudahan bisa kita lakukan dan bisa berhasil dilakukan kepada murid-murid. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada menambahkan? Silahkan, boleh menambahkan, boleh bertanya, boleh apa saja. Bagaimana Ibu? Untuk sementara tidak Bu, Jadi sudah cukup dipahami? cukup. Sudah cukup dipahami, terima kasih sudah cukup dimengerti. Dan mungkin tagihan yang saya berikan kepada Ibu dan Bapak adalah silakan melakukan curah pendapat dengan anak-anak dan hasilnya kita akan berdiskusi kembali untuk kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.